Untuk penyaluran tahap 1 2026 jenjang SMK, kalau kita lihat posisi hingga tahap 1 gelombang 3, itu masih lumayan banyak yang belum siap salur. Kita masuk sekarang kaitannya dengan Dikbud baru, yaitu Permendikbud nomor 8 tahun 2026. Sini ada kesamaannya dari secara garis besar saya coba memberikan persamaan dan perbedaannya. Dari secara persamaannya, secara struktur itu masih sama, yaitu ada reguler, kinerja, dan berbasis dapodik. Komponennya masih sama pada dasarnya. Tidak banyak perubahan. Kita lanjut ke berikutnya, ke bagian perbedaan. Nah, di bagian perbedaannya itu ada penambahan mengenai afirmasi. Maaf, kalau kita bicara 2025, itu hanya ada reguler dan kinerja, tidak ada dana afirmasi. Untuk yang 2025, kinerjanya berdasarkan 15 terbaik. Sementara untuk Permendikbud nomor 8 tahun 2006, itu ada penambahan afirmasi. Dan kedua, untuk kinerja itu ada perubahan dari 15% menjadi 10%. Lanjut. Nah, ini saya coba membandingkan perubahan dari 2025 dan 2026. Pada dasarnya tidak berubah ya, untuk komponen-komponen buku, surplus, dan honor tidak berubah. Lanjut, Mas. Untuk yang syarat honor guru juga, ini tidak terjadi perubahan, yaitu terdata di Dapodik, bukan ASN, memiliki NUPTK untuk guru, dan belum memiliki tunjangan profesi guru, serta ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi tidak ada perubahan. Nah, lanjut, Mas. Untuk 2026 ini sesuai PMK yang terbaru udah 05 tahun PMK 119 tahun 2025 itu tadi ada relaksasi untuk daerah bencana, di mana daerah bencana ini dinyatakan oleh BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dengan relaksasi ini, maka sekolah yang terdampak itu tidak ada pengurangan karena silpa atau denda. Kalau untuk silpa bukan berarti kita putihkan, tapi kita tunda sampai nanti bencananya sudah selesai. Dan laporan itu tidak menjadi syarat salur penyaluran. Dua komponen itu yang menjadi relaksasi untuk daerah bencana. Kita lanjut. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu persiapan nanti tahap kedua, yaitu sekitar bulan Juli. Ini saya sampaikan ulang dulu supaya Bapak Ibu siap, yaitu untuk tahap 1, syarat penyalurannya itu adalah 50% dari pagu 1 tahun, paling cepat kita salurkan bulan Januari, dan alhamdulillah sudah sampai 98% kita salurkan sampai tahap 1 gelombang 3, dan sudah melakukan pelaporan BOSP tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025. Nah, untuk tahap kedua, syaratnya banyak. Mohon diperhatikan bahwa nilai penyalurannya masih sama, yaitu 50% dari pagu 1 tahun, paling cepat disalurkan bulan Juli. Sudah lapor bos kinerja tahun anggaran sebelumnya, yaitu bos kinerja 2025 bagi sekolah yang mendapatkan kinerja. Untuk yang tidak mendapatkan kinerja tidak akan menjadi syarat. Ya. Pelaporan BOSP tahun sebelumnya sudah lapor dan sudah tutup 12 bulan. Itu untuk tahun 2025. Untuk tahun 2026, syaratnya adalah sudah melakukan realisasi 50%, minimal 50% dari penyaluran tahap 1, termasuk silpa. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan posisi silpa, apakah harus dilaporkan atau tidak. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ada kondisi, saya langsung ke masalah-masalah ya. Di sini ada kondisi di mana jika ada sekolah yang tahun depannya tidak salur, contoh misalkan 2025-nya dia salur, tapi 2026-nya tidak masuk Kepmen atau tidak salur, maka silpanya tidak boleh dibelanjakan. Kita gunakan ilustrasi di layar ya. Jadi misalkan 2025 di pagunya 1M, salurnya 1M, realisasinya hanya 950 juta, sehingga silpa 2025-nya ada 50 juta. Nah, pada tahun 2026 dia tidak masuk Kepmen sekolahnya. Maka dampak dari
tidak masuk PPN, silpa 2025 tidak boleh dibelanjakan dan dikembalikan ke RKUD. Ya, itu untuk sekolah yang ada silpa dan tahun depannya tidak salur. Kita lanjut. Berikutnya, bicara mekanisme pengembalian silpa. Ini kita coba saya paparkan saja sesuai dengan PMK 119 tahun 2025, pasal 46, itu dikembalikan ke RKUD, dan pengembalian itu memenuhi syarat dua, pengembalian sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga, atau rekomendasi aparat pengawas terhadap penerima manfaat dark non-fisik. Dalam hal ini adalah aparat pengawas internal pemerintahan di daerah Bapak Ibu masing-masing di jenjang provinsi, dan untuk di Papua itu di jenjang kabupaten kota. Lanjut. Nah, jika sudah dikembalikan ke RKUD, berikutnya yang dinyatakan oleh PMK 119 tahun 2025 adalah pengembalian tersebut akan menjadi pemotong penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan atau antar jenis DAP non-fisik. Contohnya, ini akan berlaku untuk kinerja mulai dari 2024, jika masih ada silpa sampai 2025, maka akan kita potong dari 2026. Nanti kita akan lihat di ilustrasinya nanti. Kita lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu persiapan tahap 2, ini tolong perhatikan, realisasi tahap 1 jangan sampai melebihi pagu tahap 1, karena ini akan menjadi penghambat penyaluran tahap kedua. Ya. Ini slide-nya kebalik, mohon maaf ya. Mas boleh lanjut dulu, Mas? Nanti kita mundur. Nah ini, realisasi tahap 1 itu tidak boleh melebihi pagu tahap 1. Nah, dengan kondisi ini, jika melebihi tahap 1, maka penyaluran tahap 2 akan kita tahan sampai diperbaiki sampai di bawah atau sama dengan tahap 1. Nah, coba ilustrasinya, Mas, di slide sebelumnya. Boleh mundur. Baik. Nah, ini ilustrasinya, Bapak Ibu ya. Misalkan kondisi pertama, tahun 2025, pagunya 100 juta. Dan otomatis pagu tahap satunya adalah 50 juta. Dengan tidak ada silpa, maka maksimal realisasi yang kita izinkan untuk dilaporkan adalah sebesar 50 juta 100 rupiah, karena kita asumsikan ada silpa. Walaupun ini nanti kita lihat perkembangannya. Nah, sehingga dengan kondisi 100 rupiah ini akan menjadi penghambat penyaluran 50 juta. Jadi nanti mohon diperhatikan kembali bahwa realisasinya jangan melebihi pagu tahap 1. Nah, untuk kondisi kedua, di mana ada silpa sebesar 100.000, maka maksimal realisasi yang kita izinkan untuk dilaporkan adalah 50 juta 100.000. Nah, realisasi yang contohnya realisasi yang dilakukan oleh sekolah, itu ternyata 50 juta 200.000. Sehingga ada kelebihan 100.000. Nah, 100.000 inilah yang akan menjadi penghambat penyaluran tahap kedua nanti. Nah, tapi kalau kondisi 1, yaitu realisasi 50 juta 100 rupiah, dipasang di kondisi kedua, maka dia akan lolos. Ya. Jadi mohon diperhatikan kembali Bapak Ibu, usahakan pagu realisasi tahap 1 tidak boleh melebihi pagu tahap 1. Sangat disarankan walaupun ada silpa, penggunaannya itu silpanya tidak habis di tahap 1, tapi usahakan di tahap kedua, mulai ketika tahap 2-nya sudah salur. Lanjut, Mas. Lagi. Oke. Nah, berikutnya, mulai 2026 ini ada pemotongan reguler karena kinerja sesuai PMK 119 tahun 2025. Jadi sesuai PMK 119 ini, sisa kinerja BOS maupun PAUD ataupun kesetaraan yang tidak habis sampai dengan tahun anggaran berikutnya, maka diperhitungkan pada penyaluran dan tahun berikutnya lagi. Yaitu contoh, kalau dia ada silpa 2024, maka masih bisa diselesaikan di 2025. Tapi ketika 2025-nya ada silpa, maka 2025-nya akan kita potong di tahap kedua. Lanjut, Mas. Ini ilustrasinya, ya Bapak Ibu, kita lihat yang warna kuning, yaitu kasus pertama. Yaitu, misalkan 2024 dia salur 45 juta, realisasinya 35 juta. Maka silpa 2024-nya ada 10 juta. Di bagian bawah itu ada reguler.
Nah, regulernya pagunya 100 juta. Kalau dilihat di sini, salurnya masih tetap 100 juta karena belum ada pengurang. Dan nilai yang harus dilaporkan adalah 100 juta. Tetapi di 2025, misalkan sekolah tersebut dapat lagi 60 juta dan realisasi dia adalah 57 juta, sehingga silpa kinerja dari 2025-nya adalah 3 juta. Nah, tetapi kita lihat di 2025, realisasi dari silpa 2024 dari 10 juta tadi, yaitu 9 juta. Yang warna kuning itu korelasinya sama. Nah, sehingga silpa dari 2024 itu adalah 1 juta. Dalam posisi ini, 2025-nya belum terjadi pengurangan. Ya, karena pengurangannya nanti terjadi di 2026. Kita lihat di 2026 dia tidak dapat kinerja, sehingga realisasi silpa 2025-nya adalah 1 juta, sehingga silpa dari silpanya itu silpa dari 2025-nya adalah 2 juta. Di tahun 2026, regulernya itu kita potong 1 juta sesuai silpa kinerja 2024 yang belum habis di 2025. Nah, tetapi dengan pengurangan 1 juta ini, nilai yang sudah dilakukan tetap 100 juta, karena itu sebagai silpa. Untuk di 2027, terjadi pengurangan terjadi pengurangan reguler atas silpa 2025 yang belum selesai direalisasikan hingga 2026, yaitu sebesar 2 juta. Sehingga uang yang disalurkan adalah 98 juta, maka pengurangnya 2 juta, tetapi nilai yang harus dilaporkan di arkasnya tetap 100 juta, karena kita asumsikan uangnya masih ada. Lanjut, Mas. Nah, pemotongan reguler karena afirmasi itu juga ada di PMK 119/2025. Kalau untuk afirmasi, pemotongannya sama dengan yang reguler, jadi kalau ada silpa 2025, maka otomatis akan dipotong di 2026. Ya. Lanjut. Oke. Pengembalian silpa karena tidak salur, ini akan kita potong, bukan potong, harus dikembalikan. Jadi, kondisi tidak salur tahun depan itu adalah misalkan dia tidak masuk PPN atau tidak salur tahap 1 dan tahap kedua. Itu kondisinya. Nah, silpanya dikembalikan ke RKUD sesuai PMK pasal 47 ayat 8A. Jadi untuk silpa yang tahun depannya sekolah tidak salur, maka jangan digunakan dan jangan dibelanjakan, tapi harus dikembalikan ke RKUD. Coba kita lihat ilustrasinya di slide berikutnya. Nah, ini contoh ya. Pagu anggaran 2025 itu 1 miliar. Nah, sementara salurnya itu masih 1 miliar. Nah, tapi realisasi sekolah tersebut adalah 950 juta. Sehingga silpanya itu ada 50 juta. Dengan konteks ini, maka karena tahun 2000, dengan ambil contoh 2026-nya, karena tidak masuk CAPM, maka silpa 2025 tidak boleh dibelanjakan dan dikembalikan ke RKUD. Ya. Jadi, sisa silpa 50 juta tadilah yang harus dikembalikan ke RKUD. Lanjut, ada kondisi kedua. Oh, bukan kondisi kedua. Ini adalah ilustrasi pada tahun 2027 nanti akan ada betapa silpa yang sebagai menjadi pemotong atau pengurang di 2027. Kita anggap nih ya, misalkan dengan sudah yang saya jelaskan tadi, maka dengan pagu 1M, maka misalkan silpa regulernya ada 50 juta, sementara kinerja 2025 yang belum selesai direalisasikan pada tahun 2026 ada 3 juta dengan contoh yang tadi, maka kita itu akan dipotong. Dan berikutnya afirmasi, jika afirmasi 2026-nya ada silpa, maka itu akan menjadi faktor pemotong. Nah, yang kami salurkan dari 1M adalah menjadi 945 juta. Nah,
total pemotongnya adalah di sini 55 juta silpanya. Jadi, nah, nilai yang sudah dilaporkan di arkasnya bukan 945 juta, tetapi 945 juta ditambah 50 juta, ditambah 3 juta, ditambah 52 juta, sehingga nilai yang sudah dilaporkan adalah 1M. Ya. Ini mulai 2007 akan ada 3 jenis silpa yang akan menjadi pengurang BOS regulernya. Sehingga itu penjelasannya, lanjut. Nah, oh ini udah sama ya, maaf Mas. Sama Mas yang tadi. Ini ilustrasi sama, yang tadi hanya lebih ada keterangan tidak boleh dibelanjakan. Lanjut. Nah, ini yang Bapak Ibu mohon perhatikan karena masih banyak kejadian dana di sekolah melebihi pagu. Penyebabnya itu yang saya bahas. Yang pertama adalah pagu tahun berjalan kurang dari tahun sebelumnya, dan kedua atas dasar ini adalah relaksasi daerah bencana. Nah, untuk yang lain nanti kita lihat jika ada kondisi seperti ini. Pada dasarnya ini adalah ada dana di sekolah yang melebihi pagu. Ini nanti seperti apa kondisinya? Misalkan pagu 2025-nya adalah 1 miliar tadi, realisasi 2025-nya 450 juta, dan silpa 2025-nya adalah 550 juta. Nah, pagu 2026-nya ternyata turun dari 1M, yaitu 700 juta. Ya. Nah, sehingga untuk salur tahun 2026, itu tahap satunya adalah 350 juta, tahap 2-nya kami salurkan 0, karena ada silpanya. Sebenarnya bukan, kalau secara akuntingnya dia tetap dianggap ada 350 juta. Tapi ini salur adalah nilai yang masuk rekening 350 juta. Tetapi kalau kita hitung, total dana di sekolah tahun 2026 itu akan menjadi sebanyak 900 juta. Dari mana? Yaitu dari 500 juta, maaf, silpa 2026 yang belum selesai dikurangi dari 550 juta. Silpa 2025 itu baru dipotong 350 juta di tahap kedua 2026. Sehingga masih ada 200 juta yang belum selesai dipotong di 2026. Nah, sehingga dana yang dipegang oleh sekolah adalah 700 juta. Dari mana? Dari yang salur itu 350 juta, ditambah silpa 350 juta, ditambah 200 juta. Sehingga total yang ada di sekolah ada 900 juta. Nah, namun dalam hal pembelanjaan, jangan semuanya dihabiskan. Maksimal belanja itu harus disesuaikan dengan pagu. Jika pagunya dalam contoh ini 2026, maka maksimal belanja dia adalah 700 juta. Ya, bukan 900 juta. Jadi 200 jutanya kapan? Nanti 200 jutanya atau sisa dana 2025, sehingga 200 juta akan menjadi pengurang di tahap kedua 2027. Nah, ini mohon nanti dicermati karena masih ada kejadian karena dianggapnya lebih, misalkan jadi 700 juta sehingga dipegang 100 juta, maka 100 jutanya habis. Padahal tidak boleh. Ya. Ya, izin Bapak Ibu, tadi mungkin menambahkan dari yang disampaikan Pak Direktur, bahwa di sini saya coba memberikan judulnya adalah tahapan penting dalam dana BOSP. Di sini bulan-bulan mana akan kita jelaskan, yaitu cut-off 31 Agustus itu sebagai cut-off Dapodik, sebagai perhitungan perhitungan pagu dana BOSP 2000 tahun berikutnya. Yang kedua adalah update rekening, yaitu mulai dibuka normalnya 1 Oktober sampai 1 Desember, atau ketika tahap 2 sudah salur sampai 1 Desember. Nah, yang ketiga adalah persiapan T-1, yaitu pembuatan kertas kerja pada arkas sesuai pagu yang sudah ditentukan, itu sekitar bulan September sampai Desember, karena kan pagunya sudah keluar setelah Agustus, maka sekolah bisa bikin perencanaan atau -1 atau kertas kerjanya mulai dari September sampai Desember. Lanjut, poin keempat adalah setelah berikutnya adalah tahap keempat, setelah tadi persiapan, maka tahap 1 salur mulai Januari. Ya. Pastikan syarat penyaluran tahap 1 sudah terpenuhi, yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu pada penyalurannya mulai Januari sampai 25 Juni, itu tahap 1. Nah,
Setelah disalurkan, maka ada lanjutannya adalah belanja sesuai rencana dan dilaporkan di Arkas. Poin kelima, yaitu belanja sesuai juknis dan rencana sudah dilakukan pada poin 3 tadi. Perlu saya tekankan di sini adalah melakukan penutupan BKU bulan Januari pada awal Februari. Hanya untuk memastikan bahwa dananya sudah pernah tutup BKU Januari. Walaupun dananya belum diterima. Ya. Walaupun dananya belum diterima, perlu lakukan tutup BKU Januari dan pada awal Februari. Ya, ini periodenya dari Januari sampai Juni. Nah, setelah tahap 1 selesai, maka masuk tahap penyaluran tahap kedua, yaitu mulai Juli. Pastikan salur tahap 2 tadi yang sudah dijelaskan sudah terpenuhi, dan tolong pastikan sesuaikan silpa di Arkas dan di Markas supaya tidak terjadi salah potong untuk tahun berikutnya. Nah, ini periodenya dari Juli sampai 25 Oktober. Lanjut. Berikutnya, belanja sama seperti tahap 1, silahkan belanja sesuai rencana, laporkan di Arkas, dan jangan lupa menutup BKU bulan Juli pada awal Agustus, meskipun dana belum diterima. Yaitu periodenya dari Juli sampai Desember. Alright.